8 Zhao Yunsing. Qin Yu tidak mengetahui bahwa kedelapan orang yang datang ini telah mencapai tingkat Great Master dari berbagai sekolah teknik eksternal. Mereka semua memiliki kekuatan yang sungguh menakutkan dan dapat menang melawan petarung lain yang juga mencapai puncak dari tingkat Hautian. Mungkin hanya petarung Xiantian yang dapat menahan mereka. Dengan tingkat teknik eksternal seperti ini, tubuh mereka telah menjadi sekeras baja dan bahkan lebih tajam daripada senjata. Sehingga jika hanya digunakan untuk menghancurkan karang, hal itu merupakan hal yang sudah sangat biasa. Tetapi untuk mencapai tingkat teknik eksternal seperti ini tidak hanya membutuhkan latihan keras namun juga membutuhkan suatu bakat. Oleh karena itu dari jutaan orang yang ada di 3 wilayah kerajaan, terdapat tidak lebih dari 10 orang saja yang dapat mencapai teknik eksternal pada tingkat seperti itu. Qin Yu memperhatikan seksama dengan mata melotot. Satu demi satu, para petarung teknik eksternal menunjukkan keahlian khusus mereka sendiri. Bang! Pria tua berambut perak mengambil sebongkah batu biru yang berukuran hampir sama dengan batu bata menggunakan satu tangan. Kemudian pria tersebut menggunakan kekuatan 5 jarinya dan meremas batu tersebut dan merubahnya menjadi pasir. Setelah itu pria tua berambut perak tersebut dengan sombong kembali ke posisinya semula dan berkata dengan cuek, seni bela diri cakar elang. Baru saja merupakan demonstrasi dari petarung teknik eksternal ke-6. Selanjutnya yang maju berikutnya adalah pria botak berotot. Tubuhnya yang setengah telanjang terlihat seperti memancarkan sinar kemasan. Seni bela diri kaki besi, kata pria tersebut dengan tersenyum. Kemudian dia mengibaskan kakinya dengan santai. Udara terpotong secara langsung dan menimbulkan suara siulan melengking. Tiupan udara tersebut terlihat melengkung dan melesat menghantam pecahan batu biru dengan tepat. Batu biru tersebut lalu menggelinding dengan keras dengan jarak yang lumayan. Hanya dengan menggunakan kecepatan kakinya, dia membuat tiupan udara yang mampu mendorong pecahan batu tersebut menggelinding jauh. Jika kaki tersebut digunakan untuk menendang orang, apa yang akan terjadi dengan orang tersebut? Luar biasa, puji Qin Yu diam-diam. Kemudian dia melempar pandangan pada petarung teknik eksternal terakhir pria dingin yang berpakaian hitam. Sejak awal, pria dingin berpakaian hitam ini hanya berdiri dan melihat demonstrasi petarung teknik eksternal yang lain. Mata yang dia miliki selalu terlihat tenang. Mengapa Anda tidak melakukan demonstrasi? Qin Yu menunggu beberapa lama tetapi dia masih tidak melihat pertunjukan dari pria dingin tersebut. Jadi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya untuk bertanya. Zhao Yunsing menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik cengkramanku lebih lemah dari sang Raja Cakar Elang, kekuatanku lebih lemah dari Mendong, kekuatan kakiku lebih lemah dari kakak ini, jadi mengapa aku harus mempermalukan diriku? Qin Yu tercengang. Tetapi, Anda memiliki beberapa teknik khusus kan? Qin Yu melihat dengan hati-hati pada pria berbaju hitam di depannya. Dia ingin menebak kemampuan spesialnya dengan melihat dari tubuhnya. Tetapi Qin Yu menyerah, dia tidak bisa menebak kemampuan apapun yang spesial dari pria berbaju hitam ini. Teknik khusus. Zhao Yunsing tertawa dan melihat ke arah Qin Yu dengan serius. Sedikit perasaan dingin terpancar dari kedipan matanya. Dia berkata dengan dingin, teknik khususku hanya kuperlihatkan jika aku harus membunuh seseorang. Bahkan jika aku menjadi gurumu, aku tidak akan mengajarkannya padamu. Namun Qin Yu tidak takut dengan intimidasi Zhao Yunsing. Malah dia bertanya dengan khawatir, jika Anda tidak ingin mengajari aku teknik Anda, lalu apa yang akan Anda ajarkan? Latihan tubuh, sahut Zhao Yunsing dengan suara datar. Qin Yu lalu tertawa. Baik, aku memilihmu. Sedikit rasa terkejut memancar dari wajah Zhao Yunsing, yang sudah suram selama ini. Bahkan ketujuh petarung teknik eksternal semua terkejut melihat ke arah Qin Yu. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Qin Yu tidak memilih mereka dan malah memilih seseorang yang hanya akan mengajarkan latihan fisik. Baiklah, pangeran ketiga telah memilih. Mulai sekarang, Zhao Yunsing adalah guru dari pangeran ketiga. Wakil manajer Li segera mengumumkan dengan suara keras. Ketujuh petarung teknik eksternal yang lain segera maju menghadap Qin Yu dengan terkejut. Pria besar dan kasar Mendong berkata dengan keras. Pangeran ketiga, mengapa Anda tidak memilih saya? Saya tentunya dapat mengajarkan Anda menjadi jauh lebih kuat seperti banteng. Jika Anda menggenggam kapak yang besar,
Anda akan dapat membunuh sekelompok orang dengan sekali serang. Melihat rasa penasaran dari ketujuh petarung teknik eksternal di depannya, Qin Yu hanya berkata, "Hehe, rahasia." Di saat yang bersamaan, Zhao Yunxing juga maju ke depan. Dia melihat Qin Yu dengan senyum samar muncul di mukanya. Dia juga bertanya, "Aku juga penasaran, mengapa Anda memilih aku untuk menjadi gurumu?" Pangeran ketiga, dapatkah Anda menjelaskan alasannya? Qin Yu sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Bodoh, apakah harus dijelaskan? Anda benar-benar sangat bodoh." Setelah Qin Yu berkata seperti itu, Qin Yu berputar dan berbalik. Lian Yan, yang selalu berdiri di sisinya, juga mengejar Qin Yu. Dia berjalan di sisi Qin Yu dan bertanya, "Xiao Yu, mengapa kamu memilih Zhao Yunxing?" Qin Yu langsung berbisik secara misterius kepada Lian Yan. "Kakek Lian, bukankah sudah jelas? Hanya dengan melihat sikap mereka Anda sudah tahu. Dari 8 orang, Zhao Yunxing berdiri paling akhir tapi tidak ada yang berani mendekatinya. Selain itu, Zhao Yunxing juga terlihat seolah-olah dia tidak peduli dengan mereka. Bukankah ini berarti sesuatu? Selain itu kakek Lian, kamu bisa lihat, mata Zhao Yunxing berbeda dari yang lain." Hehe. Setelah Qin Yu mengatakan itu, Qin Yu meninggalkan taman. Rasa heran muncul di mata kedelapan petarung teknik eksternal tersebut. Mereka semua merupakan seorang petarung, jadi kemampuan pendengaran mereka juga sangat bagus dan mereka mendengar semua yang dikatakan oleh Qin Yu. Tentu saja, pangeran ketiga mempunyai penilaian yang penuh perhatian. Mungkin aku akan benar-benar menerimanya sebagai murid. Tetapi aku tidak tahu bagaimana tekadnya. Terdapat sedikit rasa senang di mata Zhao Yunxing. Ketujuh petarung teknik eksternal yang lain mengerti dan memuji kepintaran pangeran ketiga. "Jenderal Zhao, kami kembali ke kemah kami sekarang." Ketiga petarung teknik eksternal dari Korps Fierce Tiger termasuk juga Mendong segera melipat tangannya dan memberi salam. Ekspresi mereka sangat hormat dan tulus. Jika berbicara mengenai Jenderal Zhao, di mata para tentara ini, bahkan Xiantian pun tidak dapat dibandingkan dengannya. "Kakak Zhao, selamat telah mendapatkan murid yang sangat baik. Kami akan segera pergi." Sang Raja Cakar Elang dan yang lain segera melipat tangannya dan sedikit menghormat. Petarung tenaga dalam memiliki kelompok, namun petarung teknik eksternal juga memiliki kelompoknya sendiri. Di seluruh benua Qianlong, terdapat sangat banyak petarung teknik eksternal. Dalam kelompok teknik eksternal, Zhao Yunxing dapat diklasifikasikan sebagai sosok kelas atas dan dihormati oleh petarung teknik eksternal yang lain. Lebih lanjut, Zhao Yunxing juga sangat hebat dalam seni kemiliteran. Fakta bahwa Qin De, sang pangeran penakluk dari timur bersedia mengizinkan Zhao Yunxing untuk menjadi guru Qin Yu selama setahun juga menjadi satu hal yang mengejutkan bagi Su Yuan untuk waktu yang lama. Di halaman luas Misty Villa, Zhao Yunxing menggunakan pakaian latihan warna hitam dan berdiri tegak dengan santai. "Guru." Dengan menggunakan pakaian latihan, Qin Yu berlari menuju Zhao Yunxing dengan antusias dan rasa hormat. Zhao Yunxing sedikit mengangguk dan berkata, "Kedepannya, kamu akan memulai latihan pada jam 6, dan sekarang sudah jam 8. Kamu terlambat 2 jam dari jam latihan. Pertama, sebagai hukuman, kamu harus berlari dari Misty Villa ke kaki gunung kemudian berlari kembali dari kaki gunung ke Misty Villa." Qin Yu sedikit terkejut. Dia berkata dengan marah, "Guru, ini hari pertama. Anda tidak memberitahuku kemarin kalau aku harus hadir di sini jam 6. Semua perintah yang aku keluarkan adalah untuk dilaksanakan, dan tugasmu adalah untuk mematuhinya." Zhao Yunxing menatap dengan dingin pada Qin Yu. Dia benar-benar tidak berniat untuk memberi keringanan. Qin Yu menggigit bibirnya dan segera berkata, "Baik guru." Setelah itu dia mulai berlari menuruni gunung. Misty Villa terletak di sisi Gunung Donglan. Jarak dari villa ke kaki gunung adalah sekitar 2000 meter. Selain itu, berlari mendaki jauh lebih sulit daripada berlari menuruni gunung dan ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh anak berusia 8 tahun. Ketika melihat Qin Yu mulai berlari, Zhao Yunxing tersenyum samar dan sedikit mengangguk. Kemudian dia kembali menatap dengan dingin dan mulai berlari mengikuti Qin Yu. Dia berlari dengan santai seperti sedang berjalan. Seluruh tubuhnya terlihat seperti angin dan setiap langkah mencakup beberapa meter.
Zhao Yunxing dengan santai berlari di belakang Qin Yu. Mata Qin Yu berbinar. Dia menutup mulutnya dengan erat dan mulai berlari. Dahulu, Qin Yu sering mendaki gunung. Sejak datang ke Misty Villa, dia juga sering berlari 1000 meter setiap hari. Ini memberikan Qin Yu ketahanan fisik yang tinggi. Sebagai tambahan, dia dengan rutin berendam di dalam mata air panas Misty Villa. Hasilnya, tubuhnya jauh lebih kuat daripada anak kecil seumurannya. Pada saat turun ke bawah sejauh 2000 meter, Qin Yu tidak terlalu lelah, karena perjalanannya menurun. Setelah menyelesaikan 2000 meter pertama, dia hanya menarik napas sebentar lalu dia mulai berlari kembali. Sangat mudah untuk menuruni gunung, namun untuk menanjak kembali merupakan hal yang susah. Setelah berlari beberapa ratus meter, Qin Yu mulai merasa sangat kesulitan untuk bernapas. Untuk dapat mengambil satu langkah saja dia harus menahan rasa sakit di setiap sarafnya. Tetapi Qin Yu dapat merasakan Zhao Yunxing berlari di dekatnya. Karakteristik utama dari Qin Yu adalah ketekunan dan harga diri. Oleh karena itu dia segera menutup mulutnya dan mulai berlari dengan giat. Dia telah mencapai batasnya, bernapas menjadi lebih sulit. Dadanya mengambil napas dengan cepat seperti kantong udara. Apa aku sudah hampir mati? Setelah mencapai batas fisiknya, Qin Yu mengalami rasa sakit yang sangat hebat. Ayah. Begitu dia berpikir tentang ayahnya, Qin Yu menggertakkan giginya dan bertahan. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Qin Yu bahkan merasa dia hampir mati. Tetapi semakin dia mendekati puncak gunung, napasnya menjadi lebih mudah. Setelah sukses melewati batas fisiknya untuk pertama kali, Qin Yu tetap berlari hingga dia mencapai batas barunya untuk kedua kalinya. Aku sampai ke Misty Villa. Qin Yu melonggarkan konsentrasinya dan ingin berhenti untuk beristirahat, tetapi lari menuju lapangan latihan, sahut Zhao Yunxing dengan suara dinginnya. Zhao Yunxing bernapas dengan tenang, bahkan suaranya tidak berubah sedikitpun. Napas dari orang biasa pasti akan memendek saat dia mendaki gunung, tetapi napas milik Zhao Yunxing benar-benar masih sama. Qin Yu tidak berkata apa-apa. Napasnya terengah-engah. Dia mengatupkan giginya dan mulai berlari menuju lapangan latihan. Segera setelah sampai di lapangan latihan, Qin Yu merasa kakinya menjadi lemas. Kaki Qin Yu sangat lelah membuatnya ingin segera duduk. Tetap berdiri, kamu tidak diizinkan untuk duduk. Zhao Yunxing tiba di depan Qin Yu seperti kilat. Zhao Yunxing melihat ke arah Qin Yu dengan cuek. Ekspresinya masih sama dengan saat sebelum dia menuruni gunung. Mengandalkan harga dirinya yang tinggi, Qin Yu tetap memaksa dirinya untuk berdiri dan menatap Zhao Yunxing. Zhao Yunxing mengangguk dan berkata, ketika kamu dapat menyelesaikan larimu hingga akhir, kamu pasti merasakan batas fisikmu. Selamat kamu sudah menyelesaikan lari pertamamu dengan 1 kali percobaan. Mulai hari ini dan kedepannya kamu resmi menjadi muridku. Maksud Zhao Yunxing sangat jelas, jika Qin Yu tidak menyelesaikan larinya, mungkin Zhao Yunxing akan meninggalkannya dan tidak akan mengajarnya lagi. Qin Yu hanya melihat Zhao Yunxing. Bukan karena dia tidak ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa saat ini dia merasa kehabisan kata-kata. Siapa yang mengira latihan pertama akan begitu sangat berat? Setiap teknik eksternal, baik tapak pasir besi, seni bela diri kaki besi, atau yang lain, adalah tentang melatih satu bagian tubuh, membuatnya sekeras baja dan membuatnya mampu melakukan serangan yang menakutkan. Metode yang dilakukan tidak lain adalah menyerang. Tidak peduli bagaimana bentuk teknik eksternal tersebut, tubuh tetaplah menjadi dasar. Tubuh menjadi landasannya. Jika orang yang dapat bergerak secepat petir dan dapat mengangkat 500 kg belajar berbagai teknik eksternal, dia akan menjadi jauh lebih hebat. Kata Zhao Yunxing dengan jelas. Qin Yu bernapas dengan pelan. Mendengar kata-kata Zhao Yunxing, dia berkata, Guru, saya mengerti tentang tubuh sebagai dasar. Tubuh yang bagus adalah seperti batu giok yang belum dipotong, dapat dibentuk menjadi apapun. Dan tubuh yang lemah seperti batu giok yang tidak murni, meskipun dibentuk oleh pengrajin yang paling bagus sekalipun, tidak banyak yang bisa dibentuk darinya. Samar, senyum kecil muncul di wajah Zhao Yunxing. Dia berkata, bagus sekali. Kamu sudah mengerti, aku hanya bisa mengajarimu selama setahun. Dalam 1 tahun ini, aku akan mengajarimu seluruh aspek dari tubuh, kekuatan,
kelincahan, ledakan kekuatan, kemampuan bertahan, dan lain-lain. Aku akan membuat tubuhmu mengalami perubahan yang tidak ada hentinya. Sedangkan untuk teknik menyerang, aku tidak akan mengajarimu. Aku hanya akan mengajarimu metode untuk melatih tubuhmu menjadi sempurna. Tentang bagaimana kamu akan menyerang atau membunuh dengan tubuh itu, kamu harus menemukannya dengan caramu sendiri. Metode latihanku adalah seni bela diri batasan, di mana saat kamu berlari barusan, kamu pasti merasakan adanya keterbatasan tubuh. Tetapi dibandingkan dengan latihanku, itu hanya mainan anak kecil. Tentu saja kamu bisa memilih untuk menyerah, aku tidak keberatan. Tentaraku jauh lebih bertekad daripada anak kecil sepertimu. Kata Zhao Yunxing kepada Qin Yu dengan suara dingin. Terlihat tekad semangat di mata Qin Yu. Batasan. Qin Yu menemukan dirinya menyukai perasaan saat dia melampaui batasannya sendiri. Dia benar-benar menyukainya. Guru, ayo segera mulai, Qin Yu melihat tepat ke arah Zhao Yunxing. Zhao Yunxing mengangkat alisnya. Dia terkejut anak laki-laki ini memiliki tekad yang kuat. Samar-samar, terdapat perasaan senang dan senyum pada wajah Zhao Yunxing. Tetapi Qin Yu tiba-tiba berekspresi sangat kesakitan dan melihat ke arah Zhao Yunxing yang sedang berkedip. Qin Yu berkata dengan kesakitan. Guru, bisakah Anda mengizinkan aku beristirahat sebentar? Setelah berlari aku benar-benar lelah. Pertama aku akan minum air lalu berendam sebentar di air panas, kemudian biarkan kakek Weng memijatku sebentar. Ototku sangat lelah. Zhao Yunxing terkejut, wajahnya menjadi kaku. Pada saat ini ekspresi di wajahnya campur aduk. Bisa dikatakan permintaan Qin Yu. Keduanya lucu dan sekaligus menyebalkan.